Langsung saja kita mulai presentasi untuk outline. Mohon untuk teman-teman yang tidak ada kendala terkait dengan sinyal boleh dinyalakan videonya. Bu Lestari, presentasi Bu, izin presentasi. Ya, silakan Lestari. Kelas A ya. Oke Bu, sebentar ya Bu. Izin share screen ya Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Ya. Silakan. Perkenalkan tentang outline yang berjudul pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap seksio cesarea. Bab satunya itu tindakan operasi. Apa Bu? Slideshow biar besar. Nggak jelas Bu suaranya Bu. Slideshow katanya Mbak. Oh. Nah. Satu itu pendahuluan. Tindakan operasi adalah salah satu jalan untuk menolong persalinan sehingga mencapai well-born baby and well-health mother. Sekarang lebih dikenal dengan sebutan seksio cesarea. Manuaba, dan Manuaba 2009. Selanjutnya Mitayani 2009 mengatakan seksio cesarea itu atau SC adalah suatu persalinan buatan untuk melahirkan bayi dengan membuka dinding rahim melalui sayatan pada dinding perut dengan saraf rahim dalam keadaan utuh serta berat bayi di atas 500 gram. Ansietas atau kecemasan adalah respon individu terhadap suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan dialami oleh semua makhluk hidup. Sebenarnya rasa cemas adalah hal yang normal bagi setiap manusia. Akan tetapi kecemasan menjadi tidak normal apabila ditanggapi secara unrealistis, berlebihan dan mengakibatkan gangguan fisik, psikis, dan sosial. Ansietas merupakan pengalaman emosi dan subjektif tanpa ada objek hingga seseorang merasakan suatu perasaan seolah-olah ada sesuatu yang buruk akan terjadi pada umumnya disertai gejala-gejala autonomik yang berlangsung beberapa waktu. Peter Janiwarti dan Saragih 2011. Teknik relaksasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan aromaterapi. Aromaterapi memiliki efek menenangkan untuk mengurangi kecemasan dan ketenangan. Penggunaan aromaterapi bisa dengan cara dihirup, diminum, kompres, pijat, dan dicampur dengan air, kemudian digunakan untuk mandi atau untuk mandi. Konsomardiah 2009. Kemudian rumusan masalahnya itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut. Rumusan masalahnya itu apakah terdapat pengaruh aromaterapi lavender terhadap tingkat kecemasan pasien preoperasi seksio cesarea. Tujuan umum untuk mengetahui pengaruh aromaterapi lavender terhadap tingkat kecemasan pasien preoperasi. Kemudian itu mengidentifikasi tingkat kecemasan pada pasien operasi. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi tingkat kecemasan pada pasien preoperasi seksio cesarea setelah pemberian aromaterapi. Yang terakhir mengidentifikasi apakah ada pengaruh sebelum dan sesudah pemberian aromaterapi terhadap kecemasan pasien operasi seksio cesarea. Kemudian manfaatnya teori memberikan informasi tentang salah satu non-farmakologi untuk mereduksi kecemasan digunakan sebagai masukan pada ilmu pengetahuan dan acuan
pengembangan penelitian dalam ilmu pengetahuan dan acuan pengembangan penelitian dalam ilmu praktek keperawatan. Lewat aja, Kak. Lewat aja manfaat. Bagi peneliti Manfaat lewat. apa Bu? Manfaatnya lewat. Ya, nggak usah dibaca. Oh, lewat. Ini Bu, Langsung saja kerangka konsep. bab 2-nya. Kemarin kan Bu Dova sudah sampaikan apa yang perlu dipresentasi, kan sudah harusnya diperhatikan. Kalau mau presentasi, proposal, atau outline, tujuan pustaka itu tidak usah, manfaat tidak usah. Langsung bab 2-nya itu kerangka teori dan kerangka konsep, terus langsung metodologi. Baik. Langsung ini ya Bu. Teori, Teori. teorimu. Kerangka teorinya itu kecemasan preanestesi, ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Kemudian di terapi non-farmakologi itu ada distraksi dan relaksasi. Dan terapi farmakologinya ada obat anti cemas, non-benzodiazepin, dan aromaterapi. Terapi alternatif dengan memanfaatkan minyak menguap, minyak siri atau essential oil yang melibatkan organ penciuman manusia. Tujuannya itu untuk menurunkan tingkat kecemasan. Kerangka konsepnya skala tingkat kecemasan pasien preoperasi, kemudian pemberian aromaterapi lavender, dan skala tingkat kecemasan pasien pos. Hipotesisnya itu hipotesis negatifnya atau H0-nya tidak ada pengaruh aromaterapi terhadap tingkat kecemasan pada pasien preoperasi seksio cesarea. Kemudian hipotesis atau HA-nya ada pengaruh aromaterapi terhadap tingkat kecemasan pada pasien preoperasi seksio cesarea. Metode penelitiannya, jenis dan rancangan metode penelitian. Dengan jenis penelitian analitik eksperimental untuk menilai pengaruh pemberian aromaterapi lavender terhadap tingkat kecemasan pasien pada pre-anestesi di rumah sakit X. Kemudian rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimental dengan pre-post test without control group design. Penelitian ini akan mengukur dua variabel, yaitu variabel terikat atau dependent variable. Dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan pasien pre-anestesi, dan variabel bebasnya atau independent variable. Penelitian ini adalah pemberian aromaterapi lavender. Populasi dan sampelnya, populasi dan penelitian ini adalah seluruh pasien rumah sakit X. Metode sampling yang digunakan adalah non-probability consecutive sampling, adalah pemilihan sampel yang dilakukan dengan memilih semua individu yang ditemui dan memenuhi kriteria pemilihan sampai jumlah sampel yang diinginkan terpenuhi. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit X dan waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2016. Variabel penelitian yang pertama itu variabel bebas. Pada variabel bebas pada penelitian ini adalah pengaruh pemberian aromaterapi terhadap tingkat kecemasan pada pasien pre-operasi seksio cesarea. Kemudian variabel terikatnya itu tingkat kecemasan pada pasien pre-operasi seksio cesarea. Defisiensi operasional. Yang pertama itu variabel bebasnya pengaruh pemberian aromaterapi lavender. Definisi operasionalnya, tindakan terapeutik dengan menggunakan minyak esensial yang bermanfaat meningkatkan keadaan fisik dan psikologi seseorang agar menjadi lebih baik. Kemudian variabel terikatnya tingkat kecemasan pasien. Kecemasan diartikan sebagai suatu kebingungan, kekhawatiran pada suatu yang akan terjadi dengan penyebab atau objek yang tidak jelas dan dihubungkan dengan perasaan tidak menentu dan tidak berdaya. Sebagai contoh, kekhawatiran menghadapi operasi atau pembedahan waktu operasi, takut terjadi kecacatan, kekhawatiran terhadap anestesi atau pembiusan, misalnya takut terjadi kegagalan anestesi,
takut tidak bangun lagi, dan lain-lain. Skalanya yang digunakan skala Hamilton NCT Rating Scale atau HARS. Instrumen penelitiannya itu yang pertama informed consent, yaitu berupa lembar persetujuan tertulis untuk menyatakan pasien bersedia menjadi responden dalam penelitian dan mengizinkan peneliti untuk mengolah data yang diperoleh. Kemudian lembar observasi dan kuesioner kecemasan. Proses penelitiannya itu yang pertama persiapan, kemudian proses pengumpulan data, pengolahan data penelitian, dan pelaporan hasil penelitian. Yang terakhir, analisis datanya. Dalam penelitian ini menggunakan uji T. Uji T atau t-test merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk analisis data. Biasanya uji ini akan digunakan untuk melihat perbandingan atau komparatif dari dua variabel. Data yang digunakan untuk melakukan uji ini adalah data kuantitatif, artinya data yang haruslah memiliki skala data interval dan rasio. Sudah, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lestari ini nanti mau dijadikan skripsi atau tugas outline saja? Kalau di ACC, Bu, untuk selanjutnya bisa, Bu, untuk skripsi. Ya, nanti yang perlu kalau misalnya memang tetap masih mau mengambil lavender, berarti harus disampaikan bahwa kenapa Anda memilih lavender. Ya, terus kemudian justifikasi kenapa Anda memilih lavender itu harus kuat di latar belakang. Terus kemudian tujuan khusus, kalau nggak salah tadi yang nomor 3 itu nggak perlu ada kata tanya. Kan tadi kamu ada kata tanya itu tadi kan? Itu nggak perlu ya. Iya, Bu. Analisis pengaruh sebelum dan setelah lavender gitu. Terus ini tadi rancangannya apa? Rancangannya apa, Lestari? Desainmu apa desainnya? Halo? Coba bertiga. Bertigamu rancanganmu. Yang rancangan. Mana? Loh. Ada rancangan itu. Desain. Desain penelitianmu pakai apa? Sebentar, Bu. Loh, kok bingung? Bertiga awal. Bertiga awalmu. Oke, stop. Ini, Bu, pakai ekuasi eksperimental dengan pre-post test without control group design. Itu kan pendekatanmu. Rancanganmu itu, kamu tulis itu apa itu? Kamu baca rancanganmu. Apa? Baca.
loh, tinggal dibaca halaman pertama gitu loh. Rancangan penelitianmu gitu loh, halaman baris pertama gitu loh. Yang ini ya Bu, penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian analitik eksperimental. Sekarang Yang itu kenapa? ya, Bu. Kamu pernah ada apa atau pernah baca analitik eksperimental itu ada apa? Rancangan itu? Pernah baca di mana? Referensinya mana? Pernah tunjukkan nggak pernah Pak? Hmm? Oh, ada. Kamu pernah baca itu? Pernah baca ada desain analitik eksperimen apa? Apa Bu Nova pernah ngajarin itu? Harusnya apa Lestari? Hmm? Ibu maaf Lestari masih bingung Bu. Ini kan penelitianmu, penelitian kuantitatif itu kan ada dua Mbak. Ada penelitian eksperimen, ada non eksperimen, ya kan? Nah, penelitianmu ini masuk ke jenis eksperimen atau non eksperimen? Eksperimen Bu. Eksperimen. Kalau eksperimen itu ada berapa? Ada berapa pendekatan eksperimen itu? Ada 3, Bu. Aja. Hmm? Eksperimen ada 3 apa aja? Masih ingat nggak? Itu Pak. Teman-teman yang lainnya, penelitian eksperimen ada berapa? 3, Bu. 3, Bu. Ada apa saja? Pre-eksperimen, Eksperimen dengan Iya, eksperimen. ada 3, pre-eksperimen, kuasi, dan true eksperimen. Nah, penelitianmu, Lestari, itu kamu pakai jenis penelitian eksperimen yang apa ini? Yang pre Bu. Yang pre. Kenapa pre? Karena apa sebelum tindakan itu kecemasannya Bu sama sesudah diberikan aromaterapi itu. Memangnya kalau kuasi nggak bisa kayak begitu. Memangnya kuasi eksperimen itu ini kamu pre atau pakai kuasi? Kalau itu yang kamu tulis kuasi, kok kamu tak tanya pre, yang benar yang mana? Mungkin Lestari keliru ya Bu. Jadi yang itu pakai kuasi. Kalau pakai kuasi, masih ingat nggak dulu yang pernah kita jelaskan? Bedanya pre sama kuasi, ada yang bisa mengingatkan teman-teman? Apa bedanya dulu pre dan kuasi? Apa? Ada 2 kelompok. Ya, silakan Mbak. Apa bedanya Mbak? Kalau tidak salah, kuasi itu kayak ada harus Kayak harus ada apa? Kalau kuasi itu minimal itu ada dua kelompok. Pre dan kuasi itu sama-sama, pre eksperimen dan kuasi itu bisa sama-sama dia pre dan post. Tapi bedanya kalau pre eksperimen itu tanpa adanya kelompok kontrol atau hanya ada satu kelompok saja. Tapi kalau ada kelompok kontrolnya,
atau ada lebih dari satu kelompok, itu disebut kuasi eksperimen. Nah, punya Lestari, kamu ada punya berapa kelompok penelitianmu ini? Ada 2, Bu. Berarti Lestari ambil yang kuasi ya, Bu? 2 itu apa dan apa? Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa? Kelompok satunya dipilih apa? Itu Hah? yang terikat sama yang bebas ya, Bu? Alah, kok terikat dan yang bebas sih? Terikat yang bebas itu kan variabel, Nduk. Variabel penelitian itu kan ada 2, independen dan dependen, atau bebas dan terikat. Kalau ditanya variabelmu, itu berarti kamu variabel bebasmu apa, Lestari? Variabel bebasmu apa, Lestari? Suaranya putus-putus, Bu. Variabel bebasmu ini yang apa? Variabel bebasnya aromaterapi, Bu. Kalau yang terikat itu tingkat kecemasan. Ayo, sekarang desain penelitianmu apa? Kuasi atau pre? Kuasi, Bu. Karena kenapa? Karena dia ada 2 kelompok gitu, Bu. Apa dan Untuk apa? variabel independen, variabel dependen. Variabel, apa hubungannya? Apa hubungannya variabel dan apa hubungannya dengan jenis penelitian? Lestari, kamu harus bisa membedakan antara apa yang disebut dengan kelompok, apa yang disebut dengan variabel. Saya minta tolong dibantu, Lestari. Siapa yang bisa bantu? Temanmu, kita, Susilawati, silahkan bantu temanmu. Lestari, apa yang dimaksud dengan variabel, apa yang dimaksud dengan kelompok. Soalnya tadi Lestari saya tanya, ada berapa kelompok? Ada 2. Barang ditanya apa nama kelompoknya? Dijawabnya variabel bebas dan terikat. Kan keliru. Maaf, Ibu, kelompoknya itu 1 ya, Bu. Terus Hmm. dalam kelompok itu ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, iya, kelompokmu kan 1 tok, toh. Iya, Bu. Nggak ada kelompok kontrolnya kan? Nggak ada, Bu. Cuma Berarti 1 ini, aja. jadi ini yang ada di PowerPoint-mu, ini kuasi eksperimen salah ya. Ini harusnya pre-eksperimen. Kecuali kalau kamu membandingkan yang kelompok 1 diberikan lavender, kelompok 2 diberikan misalnya distraksi, misalnya, atau relaksasi napas dalam. Untuk mengurangi tingkat kecemasan, kelompok 1 diberikan kelompok relaksasi napas dalam, kelompok 2 diberikan apa itu lavender, aromaterapi lavender. Nah, itu baru boleh dikatakan kuasi eksperimen karena lebih dari 1. Paham, Sari? Baik, Bu. Iya, paham, Bu. Paham. Oke, sekarang analisis datamu pakai apa? Bawah terus. Terus ke bawah, analisis data terakhir. Ini, Bu, menggunakan uji T, Bu. Nah, uji T-nya itu uji T apa? Uji T itu apakah uji T berpasangan atau uji T tidak berpasangan? Dites.
Kalau uji T-nya berpasangan, berarti kamu pendekatannya adalah pakai pendekatan apa? Kalau kamu pakai t-test berpasangan, analisisnya pakai apa? T-test dependent. Kalau untuk membandingkan misalnya antara kelompok 1 diberikan lavender, kelompok 2 diberikan teknik relaksasi, terus kemudian kamu bandingkan tingkat kecemasan dua kelompok itu, berarti kamu pakai uji apa? Uji data apa? Apa? Whitney. Belajar lagi ya, buka-buka lagi Lestari ya. Iya, Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Lestari sudah menyampaikan PowerPoint-nya. Berikutnya silakan yang mau maju. Saya Bu Emal Parizi Bu. Masih, Ya, Bu. Bu. Adi Nugraha, Dari Bu. kelas Iya, 5A. Bu. Adi Nugraha kelas Emal. 5. Bu, kelas satu Adi dari kelas Nugraha. B. Mas Adi Nugraha Bu Emal Satu Parizi Bu Bu. dari kelas B. Emal Parizi Bu. Sarah Bu. Bu Hafiz Zaki Bu dari kelas B Bu. Silakan, silakan Junisa, ada Junisa. Junisa ada? Iya Bu. Silakan. Saya acak soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Junisa Safiandani. Di sini saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul pengaruh pemberian aromaterapi lemon terhadap mual muntah pasca operasi SC dengan spinal anestesi. Ayo lanjut, Mbak. Bentar Bu, error. Nggak bisa ya. Kenapa, Mbak? Nggak bisa di ini Bu. Nggak bisa di next ya? Nggak bisa next. Lanjut. Ya udah di oper dulu ke Bisa, teman. Hah? Bu, bisa nggak Bu? Muncul nggak Bu? Bisa. Silakan. Pengaruh pemberian aromaterapi lemon terhadap mual muntah pasca operasi seksio sesar spinal anestesi. Tujuan khususnya mengetahui pengaruh yang terjadi dalam pemberian aromaterapi lemon terhadap mual dan muntah pasca operasi seksio sesar spinal anestesi. Teori indikasi sesar yang pertama pembuluh panggul yang gravidarum, yang kelima indikasi fetal, terus menjadi seksio sesar, spinal anestesi, menjadi pasca seksio sesar. Lainnya, yang pertama shock, yang kedua infeksi pada luka, yang ketiga gangguan pada sirkulasi, yang keempat gangguan respiratorik, yang kelima gangguan gastrointestinal dan muntah.
manajemen farmakologi, manajemen non farmakologi, jadi aromaterapi lemon, pasca operasi seksio sesar spinal anestesi. Yang kedua, HO ada pengaruh pemberian aromaterapi lemon terhadap mual muntah pasca operasi seksio sesar spinal anestesi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimental untuk menilai pengaruh pemberian aromaterapi lemon terhadap mual muntah pasca operasi seksio sesar spinal anestesi. Desain penelitian ini adalah double blind randomized control trial. Subjek penelitian dibagi menjadi 2 kelompok secara acak, yaitu kelompok pertama diberi aromaterapi lemon dan kelompok kedua tidak diberi aromaterapi lemon. Definisi operasional variabel penelitian, variabel bebas aromaterapi lemon, variabel terikat mual dan muntah pasca SC spinal anestesi. Disajikan dalam bentuk yang standar deviasi atau statistik terhadap data karakteristik yang dilakukan dengan Mann-Whitney dan uji Welleckson untuk melihat pengaruh pemberian aromaterapi lemon terhadap mual muntah pasca seksio sesar spinal anestesi. Terima kasih. Ini untuk outline aja atau mau untuk penelitian, Mbak? Kalau di ACC boleh lanjut, kalau tidak nanti diganti. Oke, dari yang pertama, coba di-share ulang, Mbak, yang di tujuanmu. Bu, boleh diulangi suaranya? Tujuannya di-share ulang. Tujuannya di-share ulang lagi. Iya, Bu. Tujuan umumnya untuk mengetahui pengaruh pemberian aromaterapi lemon terhadap mual muntah pasca operasi seksio sesar spinal anestesi. Oke. Dan tujuan khususnya untuk Apa bedanya kamu menuliskan tujuan umum dan tujuan khusus di situ? Kenapa bisa sama? Bedanya apa? Apa bedanya, Mbak? Itu kan sama-sama mengetahui pengaruh. Yora, ya, Bu. harusnya apa ya tujuan khususnya? Mengetahui. Tujuan khususnya harusnya apa? Mengidentifikasi pengaruh. Mengidentifikasi pengaruh Mual muntah sebelum pemberian aromaterapi. Kedua, mengidentifikasi pengaruh pemberian aromaterapi terhadap apa? Diulangin, masuk-masuk. Penurunan mual muntah. Bu, mohon maaf Bu, boleh diulangin nggak Bu? Soalnya di sini macet-macet suara Ibu. Ini kan tujuan umummu sama tujuan khususnya kan sama toh, kan harus kita bedakan. Tapi tujuan khusus itu harus lebih spesifik. Tujuan khususmu itu kan harusnya yang pertama mengidentifikasi pengaruh mual muntah sebelum diberikan aromaterapi lemon. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh pemberian aromaterapi sesudah mengidentifikasi mual muntah sesudah pemberian aromaterapi.
Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh sebelum dan setelah pemberian aromaterapi kan gitu Mbak. Pre dan post kan. Ya, Bu. Ya, terus lanjut. Ayo. Berikutnya, kerangka teorimu. Ya. Ibu, ini Bu kerangka teori. Kerangka teori. Nah, ini kamu nek mau menuliskan kerangka teori itu jangan ada keterangan diteliti dan tidak diteliti. Ya, Ibu. Ya, kerangka teori. Kalau ada diteliti dan tidak diteliti itu harusnya kerangka konsep. Kalau kerangka teori ya sudah ambil dari bab 2, kamu ringkas dengan menggunakan bagan. Baru itu apa? Baik, Ibu. Kamu mana diteliti mana yang harus diteliti. Terus next slide berikutnya. Kembali. Oh, kerangka besarnya nggak ada ya? Terus desainmu apa? Desain penelitian, Bu. Ya. Nah, kamu ini kan masuk jenis penelitiannya apa? Eksperimen. Ya, Bu. Eksperimen. Eksperimennya masuk ke jenis yang apa? Kuasi, Bu. Kuasi. Karena ada 2 kelompok. Sekarang saya tanya, kamu paham nggak yang dimaksud dengan double blind randomized control trial itu apa? Double band. Ya, double blind random itu yang kayak mana? Belum begitu paham, Bu. Belum begitu paham yang kamu nulis ke? Itu kamu nulis apa itu? Double blind itu kamu tulis itu maksudnya apa? Ya, double blind itu gini loh, Mbak. Ada yang namanya single blind, ada yang namanya double blind. Single blind itu salah satu yang tahu. Jadi kan ini itu apa maksudnya di random ya. Kamu dalam memilih sampel itu di random, namanya juga randomized control trial. Kalau yang single blind, lawan dari double blind itu kan single blind. Lawan dari kalau single blind itu penelitinya tidak tahu mana yang diberikan terapi, mana yang tidak. Kalau dua-duanya itu kayak kamu mau pakai double blind ya caranya. Double blind itu dua-duanya antara responden dan peneliti itu nggak tahu. Saya mau diberikan terapi apa itu nggak ngerti. Dan kalau misalnya ini kamu double blind, kok bisa respondennya sampai nggak tahu diberikan aromaterapi lemon, caranya gimana? Kan gitu. Paham nggak maksud saya, Mbak? Jadi, Ya, Bu. ya jadi ada suatu penelitian yang apa maksudnya? Yang single blind, ada yang double blind. Kalau misalnya penelitinya tahu, respondennya tahu, ya nggak usah pakai double, nggak usah pakai single blind, wes langsung aja kamu pakainya random aja, udah selesai. Terus kamu ada kelompok kedua tidak diberi aroma terapi lemon, terus mau kamu beri apa yang kedua itu? Orang mau kasih apa-apa pada saat pasiennya mau muntah.
kan kamu bilang tuh kelompok kedua tidak diberikan aromaterapi lemon itu kelompok kontrolmu toh. Iya, Bu. Yang dimaksud kelompok kontrol itu tidak begitu. Oh, yang satu saya berikan, yang satu tidak. Itu salah. Tetap harus kelompok kontrol itu harus tetap dilakukan intervensi. Bukan terus kemudian dia mual muntah di jorke, Mbak. Ketika penelitiannya nanti nggak nyampe. Nanti kamu nggak boleh penelitian kayak gitu. Paham nggak maksud saya? Iya, Bu. Kelompok kontrol itu adalah kelompok yang tetap diberikan perlakuan, tapi perlakuannya itu adalah yang biasa sering dilakukan di rumah sakit tempat kamu penelitian. Misalnya, kamu ingin melakukan penelitian manajemen non farmakologi untuk mengurangi nyeri, ya antara terapi musik dengan kelompok kontrol. Kelompok kontrolnya itu di rumah sakit itu kalau misalnya untuk mengatasi nyeri selalu diberikannya relaksasi napas dalam. Ya sudah, berarti antara relaksasi napas dalam yang biasa dipakai di rumah sakit itu dengan terapi musik itu dibandingkan. Bukan berarti kelompok kontrol itu nggak diberikan apa-apa gitu, Nduk. Udeng. Iya, Bu. Nah, terus udah ya masukan dari Bu Nova ya. Oke, tadi siapa? Junisa, Bu. Junisa, oke. Berikutnya berikutnya ada kelas Kelas B, Bu. Iya, Kelas A, Bu. ya. kelas B. Kelas B dulu, Bu. Emal Parisi, Bu. Kelas D, Bu. Mas, Hafiz, Bu, kelas B. Imas kelas D ada? Kelas D Imas ada? Mas, Bu. Ada, Bu. Silahkan presentasi. Kelas B, Bu. Baik, Bu. Izin share screen. Kasih judul toh, Nduk. Kamu mau presentasi nggak ada judulnya gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imas Setiani dari kelas B akan mempresentasikan outline saya yang berjudul hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Satu duluan. Rumusan masalah, apakah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi? Tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Tujuan khususnya mengidentifikasi dukungan keluarga pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Yang keduanya mengidentifikasi tingkat kecemasan pre-anestesi pada pasien pre-tindakan spinal anestesi. Kerangka teorinya adalah spinal anestesi menyebabkan kecemasan. Kecemasan itu tingkatnya tidak ada kecemasan, ringan, sedang, berat, dan berat sekali. Untuk terapi kecemasan ada non-farmakologi, diantaranya ada napas dalam, distraksi, yang farmakologinya dengan obat ansietas. Kemudian dukungan keluarga, faktor yang berpengaruhnya yaitu kelas keluarga, usia orang tua, kelas ekonomi atau keluarga, seperti pekerjaan, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Faktor yang mempengaruhi dari kecemasan ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik ada usia pasien dan pengalaman dirawat di rumah sakit. Faktor ekstrinsiknya kondisi medis, tingkat pendidikan, akses informasi, proses adaptasi, tingkat sosial ekonomi, jenis tindakan, dan lingkungan. Kerangka konsepnya ada variabel bebas dan terikat. Variabel bebasnya dukungan keluarga, variabel terikatnya tingkat kecemasan pre-anestesi.
Variabel pengganggunya yaitu ada akses informasi, proses adaptasi, tingkat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hipotesis awalnya tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Hal satunya ada hubungan antara dukungan keluarga tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan anestesi. Untuk bab 3-nya ada jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian non-eksperimen dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat korelasional, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan dua variabel dengan desain penelitian potong lintang atau cross-seksional. Dengan pendekatan observasional, yaitu penelitian hanya dilakukan observasi variabel pada satu saat tertentu saja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Untuk populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien yang akan dilakukan operasi dengan tindakan spinal anestesi. Sampelnya yaitu adalah pasien beroperasi dengan tindakan spinal anestesi. Metode pengambilan sampelnya digunakan accidental sampling yaitu atau pengambilan berdasarkan sampel yang kebetulan dijumpai. Analisis datanya yaitu analisis atau analisis deskriptif adalah analisis yang menggunakan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun kelompok dengan menghitung distribusi frekuensi dan proporsi untuk mengetahui karakteristik responden. Analisis bivariatnya adalah analisis secara simultan atau dari dua variabel. Analisis bivariat terdiri atas metode-metode statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis data dua variabel penelitian. Penelitian terhadap dua variabel biasanya mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan distribusi data, menguji perbedaan antara dua variabel yang diteliti, yaitu variabel independen dan independen, menggunakan teknik korelasi tata jenjang atau rank correlation, atau sering disebut uji korelasi Spearman rank. Digunakan teknik ini karena data dari instrumen penelitian menggunakan skala ordinal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu atas waktu. Kira ada koreksinya, Bu. Apa kamu pakai uji analisis Spearman rank? Gimana Ibu suaranya putus, mohon maaf Bu. Kenapa kamu pakai uji analisis Spearman rank? Karena tadi skala datanya ordinal Bu. Apa yang dimaksud dengan data ordinal? Karena yang di variabel yang belakang skala ordinal. Kenapa, Mbak? Lagi, Mbak. Kenapa, Mbak? Karena Skala datanya ordinal di variabel bebasnya skalanya ordinal dan variabel terkaitnya juga skalanya ordinal, sehingga saya menggunakan uji Spearman rank. kalau ordinal itu ya kayak gimana? Kalau ordinal itu ya kayak gimana, Mbak? Yang pakai kategori Bu, di sini kan ada kategorinya yang seperti ini. Yang satu tidak ada pengaruh, dua kadang-kadang dengan menggunakan kategori sehingga menggunakan data ordinal. Kalau ordinal itu kan skala yang bertingkat. Misalnya yang bertingkat itu ringan, sedang, berat. Nah, ini kan kamu dukungan keluarganya, kamu nanti kategorikan.
dia ringan, sedang, atau berat. Mohon Nah, putus-putus. Tidak jelas. ya soalnya saya lagi di jalan, jadi sinyalnya naik turun. Tapi kamu paham ya, Mbak? Skala ordinal itu, Gimana? tapi kamu paham ya, skala ordinal itu adalah skala yang bertingkat berjenjang, dikategorikan, hubungan keluarganya dikategorikan seperti apa, kecemasannya Ya, Bu. dikategorikan seperti apa. Oh, cemasnya ringan, sedang, berat, itu berarti bertingkat. Dukungan keluarganya Ya. gimana, ringan, dukungannya baik, cukup, atau kurang baik. Itu kan bertingkat, bukan ininya. Yang berjenjang itu bukan alat ukurnya, tapi pengkategorian variabelmu. Akan berbeda kalau pengkategorianmu itu ada dukungan dan tidak ada dukungan. Atau tidak cemas dan cemas. Laki-laki, perempuan. Itu berarti skalanya apa kalau laki-laki, perempuan kayak gitu? Oh? Nominal ya. Kalau nominal itu bentuk datanya itu data yang bulat. Jenis kelamin laki-laki, perempuan. Bekerja, tidak bekerja. Nah, itu berarti nominal karena datamu bertingkat, berjenjang, sehingga kamu pakai statement term karena oke, Imas, ya Imas ya. Sudah bagus. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk berikutnya kelas B. Hafiz Bu, kelas B. Aira Suskriana, Bu. Hafiz Zaki Bu, kelas B. Aira, Bu. Hafiz Bu. Aira Suskriana, Bu. Hafiz, silakan Hafiz. Kelas B. Ya Bu, baik Bu. Tapi pakai Word nggak apa-apa kan Bu? Ya, nggak apa-apa. Kenapa sambil makan, Bu? Udah muncul belum ya? Ya, silakan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Yang penting-penting Iya. aja, Mas. Iya Bu. Jadi di sini judul hubungan pengetahuan operasi dengan tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Tindakan yang mendatangkan stres karena terdapat ancaman terhadap integritas tubuh dan jiwa seseorang. Adanya stres tersebut dapat menimbulkan suatu kondisi. Langsung ke rumus. Ya Bu. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimanakah hubungan pengetahuan operasi dengan tingkat kecemasan pada pasien dengan spinal anestesi? Tujuan penelitiannya, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan operasi dengan tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Lalu yang tujuan khususnya, yang A, mengidentifikasi tingkat pengetahuan operasi pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Yang B, mengidentifikasi tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Yang C, menganalisis hubungan pengetahuan operasi dengan tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Langsung ke kerangka konsep, Bu. Ya. Ya, kerangka teori operasi dan anestesi. Sebelum dilakukan operasi dan anestesi ada preoperasi dan anestesi. Dan pasien sebelum itu merasa kecemasan, beberapa faktor yang mempengaruhi kecemasan. Yang pertama faktor intrinsik, usia pasien. Aja, Mas. Langsung Bu. Konsep.
Yang pertama variabel bebasnya itu pengetahuan operasi, variabel tarikatnya itu kecemasan preoperasi dan anestesi spinal. Variabel yang mempengaruhi faktor-faktor mempengaruhi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, lingkungan, dan pengalaman operasi. Lalu jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini ada penelitian deskriptif, kuantitatif, korelasional dengan rancangan penelitian studi potong lintas atau cross seksional untuk melihat sejauh mana hubungan tingkat kecemasan dengan pengetahuan operasi pada pasien spinal anestesi menurut Hidayat 2007. Penelitian cross seksional merupakan penelitian dengan melakukan pengukuran dan pengamatan pada saat bersamaan atau sekali waktu. Desain penelitian ini bersifat studi potong lintang atau cross seksional dengan pendekatan observasional, yaitu penelitian hanya melakukan observasi dan pengukuran variabel pada satu saat tertentu saja. Pengukuran variabel tidak terbatas pada satu waktu bersamaan, namun mempunyai makna bahwa setiap subjek dikenal satu kali pengukuran tanpa dilakukan tindak lanjut atau pengulangan pengukuran. Suryanto 2010, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan tingkat kecemasan dan preanestesi dan pengetahuan operasi pada pasien spinal anestesi. Terakhir, analisa datanya. Analisa data dilakukan dengan dua tahap, yaitu analisa univariat dan analisa bivariat. Analisa univariat atau analisa deskriptif ada analis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun kelompok dengan menghitung distribusi frekuensi dan proporsinya untuk mengetahui karakteristik responden. Analisis univariat dilakukan terhadap distribusi karakteristik responden yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan secara deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi dan proporsinya untuk mengetahui karakteristik responden. Yang kedua ada analisis bivariat. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan pengetahuan operasi dengan tingkat kecemasan preoperasi pada pasien spinal anestesi, yaitu menggunakan uji korelasi Spearman-Rank. Variabel dalam penelitian ini menggunakan skala, maka analisa data menggunakan uji Spearman-Rank dengan bantuan komputerisasi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara statik ada hubungan pengetahuan operasi dengan tingkat kecemasan beroperasi dan pasien spinal anestesi dengan tarif similar 0,05. Apabila data yang diperoleh menunjukkan P0,5 maka hipotesis diterima. Baik, Bu. Ya, dari judul, Mas. Dari judul. Teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan sambil diskusi ya, jangan diem ya kalau ada yang masih bingung. Hubungan pengetahuan operasi dengan tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Terus ke pertanyaan penelitianmu. Ke mana, Bu? Pertanyaan penelitian, rumusan masalahmu. Sudah, Bu. Terus Mas, oke, stop. Dengar suara saya, Mas? Setelah pemberhentian stasiun. Bentar, Ibu. Di tujuan ya, Bu? Rumusan masalah. Mana rumusan masalahmu? Belum tujuan kilo, Nang. Apabila ada Anestesi. Sudah di blok, Bu. 3177.
Anda baca rumusan masalahmu. Apa yang Bagaimanakah hubungan pengetahuan operasi Bagaimanakah hubungan pengetahuan selalu menggunakan Dengar suara saya, Mas? Maaf Ibu, tadi suaranya hilang. Hipotesismu apa? Ini pertanyaanmu, itu kan bagaimanakah hubungan pengetahuan operasi dengan tingkat kecemasan? Bagaimanakah hubungan pengetahuan? Sekarang hipotesismu apa? Hipotesis ini berdasarkan kerangka teori itu yang hipotesis ada hubungan pengetahuan operasi dengan tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Lalu HO-nya tidak ada hubungan pengetahuan operasi dengan tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Sekarang nyambung nggak dengan pertanyaan penelitianmu? Nyambung nggak? Misalnya gini, saya bertanya, bagaimanakah hubungan pengetahuan operasi bla 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 bla. Terus kamu jawab, ada hubungan pengetahuan operasi bla 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 bla. Nyambung apa enggak antara pertanyaan dengan jawaban? Kira-kira nyambung nggak, Mas? Halo? Iya Ibu. Nyambung apa enggak? Enggak Bu. Betulnya piye? Hipotesismu itu kan ada hubungan antara pengetahuan dengan kecemasan, toh? Ya, hipotesismu itu. Terus kenapa pertanyaannya bagaimanakah hubungan? Nyambung nggak? Sebelum berapa paham Bu. Tanya dulu Bu Nova udah nerangin deh pas offline ini kan materi offline ini. Masih ingat nggak? Antara hipotesis dengan pertanyaan penelitian tuh harus nyambung. Hipotesis itu apa, Mas? Apa itu hipotesis? Hipotesis itu apakah Apa Mas? Karena itu putus sih. hipotesis itu ada hubungannya atau tidak? Pengertian hipotesis adalah apa pengertian hipotesis? Hipotesis itu dugaan sementara Ibu, apakah itu? Dugaan sementara dari penelitian yang kita harus buktikan kebenarannya kan. Dan misalnya saya tanya sama Mas, pokoknya mau jenengannya, Iksan, bagaimana Hafiz Bu. Hafiz, sorry. Ayo ya Hafiz. Saya punya tanya bagaimana hubungannya antara Mas Hafiz dengan Mbak Estina. Kamu jawabannya apa? Teman. Kalau saya tanya, apakah ada hubungan antara Mas Hafiz dengan Estina? Kamu jawabannya apa? Lainnya ikut menyimak loh ya. Jadi nanti outline berikutnya atau nanti giliran skripsi nggak bingung kalian. Saya tadi tanya sama Hafiz, bagaimanakah hubunganmu dengan Estina? Kamu jawabannya
sebagai teman. Teman. Terus Iya. saya tanya, apakah ada hubungan antara Hafiz dengan Estina? Kamu jawabnya apa? Ada Bu, tadi teman. Kamu sendiri aja nggak bisa menganalisis sebuah pertanyaan kok. Oh, saya tanya apakah ada hubungan antara Hafiz dengan Estina? Kok kamu jawabannya temen? Ini orang nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Bu, ada Bu, jawabannya ada. Nah, iya, nek ditanya apakah ada, jawabannya itu hanya dua. Ada atau tidak, titik. Ya kan? Kalau ditanya Bu. bagaimana hubunganmu dengan Hafiz dengan Estina, ya kamu jawab, hubungan saya dengan Estina baik-baik saja. Saya dan Estina hanya sebagai teman saja, Bu. Bagaimana itu jawabannya lebih apa, Hafiz? Lebih deskriptif. Lebih deskriptif, lebih luas. Dan pertanyaanmu, bagaimana hubungan pengetahuan dengan kecemasan, terus kemudian hipotesismu ada hubungan, nyambung apa ora antara pertanyaan dengan jawaban sementaramu? Enggak. Nah, ya, berarti nah hipotesismu, jawabanmu itu ada hubungan antara pengetahuan dengan kecemasan, berarti kudune pertanyaan penelitianmu apa? Apa? Bentar, Bu. Apa? Mohon maaf, putus-putus. Berarti hubungan operasi dengan tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Sorry. Sekali lagi, Mas. Putus-putus suaramu yang di awal. Jadi kalau tadi ada hubungan, harusnya perumus masalahnya itu apakah hubungan pengetahuan operasi dengan tingkat kecemasan pada pasien pre-anestesi dengan tindakan spinal anestesi. Apakah ada hubungan? Kan gitu. Iya. Ya, kan? Ya harusnya pertanyaan penelitian, Iya, Bu. apakah ada hubungan? Lah hipotesismu menjawab ada hubungan. Nyambung nggak nek kayak gitu? Nyambung, Bu. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi hati-hati Paham, Bu. bukan sebuah masalah, hati-hati dalam menetapkan sebuah hipotesis. Oke. Terima kasih, Hafiz. Oke, berikutnya adalah Hanan. Ada Hanan? Kelas C, Hanan. Di stop share dulu, Mas. Hanan, silakan Hanan, ada. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Stop share dulu, Hafiz. PowerPoint apa tuh, Wordmu tuh loh. Silakan Hanan. Iya, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Ya, silakan. Baik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan. Saya akan mempresentasikan outline saya dengan judul Pandangan Penataan Anestesi terhadap Kejadian Onset of Action dengan Lokal Anestesi pada Pasien Peminum Alkohol. Sebentar, Bu, laptopnya nge-lag.
alkohol mengandung etanol yang merupakan zat kimia yang dapat menurunkan kesadaran Rumusannya aja, Mas. Rumusan masalahnya aja. manusia yang dapat memberikan dampak negatif. Rumusan masalah 1. Bagaimana persepsi penataan anestesi terhadap kejadian onset of action dengan lokal anestesi pada pasien peminum alkohol. Yang kedua, bagaimana hubungan tindakan pemberian anestesi lokal pada pasien peminum alkohol. Dan yang ketiga, bagaimana perbedaan antara pasien bukan peminum alkohol dengan peminum alkohol terhadap anestesi kerja Tujuanmu mana tujuanmu? Kok nggak ada? Mas? Hanan? Nah, bacakan dulu tujuannya. Ya, Bu. Ya. Tujuan tujuan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi persepsi penataan anestesi terhadap pasien yang mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, kerja anestesi lokal terhadap kebiasaan pasien minum alkohol. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan onset kerja anestesi lokal terhadap pasien bukan peminum alkohol dengan peminum alkohol. Manfaat, Ibu. Nggak usah. Maka konsep aja. Kerangka teori. Faktor yang mempengaruhi lanjut ke onset of action anestesi lokal, dan 2 itu mempengaruhi persepsi penataan anestesi. Dan di sini kita ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor internal, fisiologis, yang kedua perhatian, yang ketiga minat, dan yang keempat kebutuhan yang searah. Faktor eksternal, ukuran dan penampatan dari objek atau stimulus. Yang kedua, warna dari objek-objek. Yang ketiga, keunikan dan kontrasan stimulus. Dan yang keempat, intensitas dan kekuatan stimulus. Kerangka konsep, variabel terikat, faktor yang mempengaruhi, lanjut ke variabel bebas, onset of action anestesi lokal, tidak diteliti persepsi penataan anestesi. Hipotesis berdasarkan kerangka teori dan kerangka konsep peneliti mendapatkan hipotesis sebagai berikut. H1, tidak ada hubungan antara onset of action terhadap kebiasaan minum alkohol pada tindakan anestesi lokal. H0, ada hubungan antara onset of action terhadap kebiasaan minum alkohol pada tindakan anestesi lokal. Metodologi penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel yang diuji dengan menggunakan uji statistik. Sedangkan desain penelitian menggunakan desain penelitian cross-sectional. Dengan penelitian cross-sectional, desain penelitian cross-sectional adalah metode pengumpulan dan variabel bebas bersama. Dalam hal ini, pengambilan data yang dilakukan secara bersamaan pada waktu yang sama adalah terhadap kejadian onset of action dengan lokal anestesi pada pasien peminum alkohol. Analis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisa univariat. Analisa univariat atau analis deskriptif adalah analis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun kelompok dengan menghitung distribusi frekuensi dan proporsinya untuk mengetahui karakteristik responden. Yang kedua, analisa bivariat.
yang dilakukan terhadap dua variabel untuk mengetahui sebab perubahan atau timbulnya dependent variabel. Variabel bebas artinya bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah onset of action anestesi lokal. Terima kasih. Cukup, itu, Bu. Ya, oke. Mas, coba Mas, kamu sampaikan judul dari judul. Mas. Oh iya. Judulmu mana? Judulmu mana judul? Judul. Pandangan penataan anestesi terhadap kejadian onset of action dengan lokal anestesi pada pasien peminum alkohol. Ini maksudnya kamu mau ngapain sih ini? Kamu mau ambil judul ini sebagai skripsi atau hanya tugas outline aja? Untuk tugas outline saja, Bu. Kamu tahu, berarti ini kamu ambil dari jurnal. Iya. Tapi kok orang nyambung ya perasaan. Judulnya itu memang jurnalnya kayak begini. Pandangan penataan anestesi gitu. Judulnya, judul jurnal yang kamu ambil. Iya. Ya, berbagai macam jurnal. Loh, enggak. Kita bukan literatur review. Ah, ya. Ini enggak, maksudnya outline itu outline antara original artikel kamu ambil dari satu jurnal tunggal dengan kamu ambil review beberapa jurnal itu berbeda. Ini kamu mereview atau kamu ambil dari satu jurnal. Nah, mereview itu berarti harus kudu wajib lebih dari beberapa jurnal. Kamu analisis hasilnya kayak gimana. Atau ini kamu ambil dari satu jurnal. Kamu tentukan dulu itu. Ambil dari beberapa jurnal, Bu. Judulnya apa? Judulnya beberapa jurnal itu judulnya pandangan penataan anestesi atau judul ini kamu simpulkan dengan kata-kata kamu sendiri? Menan? Halo? Halo? Kamu dengar suara Bu Nova nggak sih? Kedengeran, Bu. Hanan? Iya, Bu. Maaf, Bu, putus-putus, Bu. Hanan dengar suara Bu Nova? Ya, Bu, dengar, Bu. Saya yang kurang sinyalnya, Bu. Iya sama, saya lagi di jalan juga, jadi sama-sama sinyal nggak stabil. Yang Bu Nova tanyakan, judul itu judul kamu kemas dengan bahasa kamu sendiri, atau memang kamu ambil beberapa jurnal yang memang judulnya itu? Halo, Hanan? Halo? Halo, Bu. Ya, Bu. Kamu dengar suara Bu Nova nggak sih? Bu, patah-patah. Jadi pertanyaannya mau diulang. Suara saya putus-putus nggak sih, teman-teman? Putus-putus, Bu, sedikit. Putus-putus, Bu. Putus, Bu, suaranya, Bu. Oh, berarti sinyal saya. Hanan dengar suara Bu Nova sekarang jelas? Sudah jelas, Bu. Mas, ini kamu ngambil judulmu itu kamu ambil dari satu jurnal dengan judul itu, atau judul itu tuh kamu kemas dengan bahasa kamu sendiri? Yang dikemas sendiri, Bu. Oh, jadi kamu kemas dengan bahasa kamu sendiri ya? Iya, Bu. Oh, pantesan, karena Bu Nova belum pernah menemukan judul seperti itu dan ganjal. Coba kamu share. Nggak nyambung semua soalnya. Coba kamu share lagi.
Iya, Bu. Maaf, Bu masih sedikit bingung jadi. Nggak apa-apa, makanya ini dengan adanya outline itu kan kita luruskan. Ya. Jadi, teman-teman, antara review jurnal dengan original artikel atau artikel tunggal itu atau artikel dengan satu penelitian itu berbeda. Nek review jurnal itu ya kamu itu mencari beberapa jurnal yang judulnya sama persis. Ya. Kemudian kamu analisis, kamu review. Dengan hasil nanti dari introduction ya, dari tujuan, dari metode, dari hasil dan dari discussion itu nanti kamu review, kamu rangkum dengan menggunakan kata kamu sendiri tetapi tidak mengurangi makna dari referensi. Tapi kalau ini kan Hanan ini mengambil dari beberapa jurnal tapi ternyata judulnya itu dia kemas dengan bahasanya sendiri, itu keliru. Ya Hanan ya, dengar ya. Iya, Bu. Nah, terus next slide. Benar, Bu. Terus. Nah, stop. Rumusan masalah. Rumusanmu masalah iki yo acak kadul. Nang rumusan yang pertama bagaimana persepsi, rumusan yang kedua bagaimana hubungan, yang ketiga bagaimana perbedaan. Ini 3 judul, ini nama 3 artikel dewe, Mas. Antara persepsi, antara hubungan, antara perbedaan itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Jadi nek kamu mau mencari beberapa jurnal, ya kamu harusnya judulnya sama. Kalau persepsi ya judulnya semua kamu ambil dari 5 referensi, ya 5 referensi itu mengatakan persepsi semua. Jangan yang satu persepsi, yang satu hubungan, yang satu perbedaan. Salah. Paham? Iya, Bu. Nah, terus next. Berikutnya. Nah, ini masih di tujuan. Masih di tujuan. Tujuan. Nah, tujuan umummu itu tidak nyambung dengan tujuan khusus. Tujuan umumnya mengetahui pengaruh, bagaimana terkait dengan onset waktu kerja anestesi pada peminum alkohol, lah kok tujuan khususmu itu mengidentifikasi persepsi, hubungan, perbedaan. Nggak nyambung. Kalau pengaruh ya tujuan khususnya pasti tentang pengaruh. Ya, ini nggak nyambung ya. Aku nggak, karena Mas Hanan salah persepsi terhadap mungkin ini mereview jurnal, tapi kamu nggak paham bagaimana cara mereview jurnal. Mereview jurnal, oh saya ingin mereview bagaimana sih pengaruh onset waktu kerja anestesi lokal pada peminum alkohol. Ya kamu cari judul-judul terkait dengan pengaruh onset waktu kerja anestesi lokal pada peminum alkohol. Nggak kamu cari terkait dengan hubungan, nggak kamu cari terkait dengan persepsi, nggak kamu cari tentang perbedaan. Ya akhirnya nanti melencengnya jauh. Tentang persepsi ya sudah, persepsi aja yang kamu cari jurnal terkait dengan persepsi itu. Tentang hubungan ya sudah, kamu tentang hubungan itu kan gitu. Terus berikutnya, hipotesismu. Terus, stop. Kerangka teori dulu. Kerangka konsep. Kerangka konsep dulu. Nah, ini ada onset of action anestesi lokal sebagai variabel bebas, variabel terikatnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa, Mas? Faktor yang mempengaruhi ini, Bu. Variabel
variabel terikatnya kok faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Harusnya kalau faktor-faktor yang mempengaruhi itu harusnya masuk ke dalam variabel independen atau variabel bebas. Kamu kan tadi judulnya apa sih? Pandangan penata anestesi terhadap onset of action. Pada apa kan gitu. Iya itu. Atau apa tadi itu ya. Iya. Jadi nek kamu mau bilang faktor, coba mana judulmu mana tadi? Gambarmu judul mana? Nah, ini berarti variabel independenmu yang mana ini? Variabel independen atau variabel bebasmu itu yang mana dari judul itu? Variabel bebasnya adalah pandangan penata anestesi. Itu variabel yang mempengaruhi. Kejadian onset itu adalah variabel yang dipengaruhi. Tapi judul ini kan nggak nyambung. Nggak lazim di sebuah ini gitu loh maksudnya. Gitu ya Mas Hanan ya. Terus ke hipotesismu coba. Ibu. Ya. Next, terus hipotesis. Hipotesis. Mana hipotesis? Terus? Selamat sore. Informasikan beberapa saat Sudah Bu, itu hipotesis Bu. Hipotesis. Ayo, mana hipotesismu? Oke, stop. Ini kan juga nggak nyambung. Ya. Ini nggak nyambung. Hipotesismu ada satu, ada hubungan antara onset dengan kebiasaan meminum. Tadi pertanyaan penelitianmu ada 3. Yang satu persepsi, yang kedua hubungan, yang ketiga perbedaan. Kalau pertanyaan penelitiannya itu ada 3, hipotesismu butuh ada 3. Tuh, paham ya? Harus nyambung. Terus berikutnya. Ibu. Oke, terima kasih Hanan. Ini juga ya, sama ya. Ini untuk pendekatannya sih sudah bagus cross seksional, tapi harusnya untuk jenis penelitian itu kamu spesifikannya penelitiannya itu jenisnya pakai apa gitu loh. Jenis kuantitatif itu kan banyak. Kuantitatifnya kuantitatif apa? Deskriptif kuantitatif, deskriptif korelasi, observasional korelasi. Itu kan beda. Ya, Nan ya. Oke, boleh di stop share. Ya Bu, ya. Nah, nanti kelas berapa tadi?
Bu, kelas C. Oh, kelas C. Oh ya. Oke, berikutnya adalah kelas D. Silakan Muhammad Adi Nugraha. Iya Bu, bentar Bu. Bu, saya share screen pakai HP boleh nggak Bu? Silakan. Ayo. Iya Bu. Bentar Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Nugraha dari kelas 5D. Izin mempresentasikan Ibu dengan judul Pilih pengaruh relaks. teman. Judul pengaruh relaksasi Benson terhadap tingkat kecemasan pasien preoperasi dengan general anestesi di rumah sakit X. Dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh pemberian relaksasi Benson terhadap tingkat kecemasan pasien preoperasi dengan general anestesi di rumah sakit. Tujuan penelitian. Tujuan umum, mengetahui pengaruh pemberian relaksasi Benson terhadap tingkat kecemasan pasien preoperasi dengan general anestesi di rumah sakit. Tujuan khusus, mengidentifikasi karakteristik pasien preoperasi yang meliputi nama, usia, jenis kelamin, jenis operasi, pendidikan terakhir, pekerjaan pasien, penghasilan dari pasien preoperasi sebelum dan sesudah diberikan teknik relaksasi Benson. Manfaat penelitian dibaca nggak, Bu? Nggak usah. Angka konsep aja. Tingkat kecemasan sebelum berlaku tes. Ada ringan, sedang, dan berat. Dan tingkat kecemasan sesudah perlakuan atau post. Hipotesis pemberian teknik relaksasi dan general anestesi. Desain penelitian, pelaksanaan penelitian, silent
sisi lain 2008 kuantitatif variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sugiono 2019. Variabel dalam penelitian ini menggunakan yaitu pengaruh terhadap tingkat variabel dalam penelitian ini yaitu pengaruh relaksasi benson terhadap tingkat kecemasan pasien beroperasi dengan anestesi. Populasi keseluruhan perawat yang mengalami kecemasan dengan general anestesi. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki kan pada penelitian adalah teknik. Instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah alat yang akan Nojo 2018. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Prosedur untuk prosedur dibacakan Ibu. Ya, nggak usah. Analisis data. Analisis data adalah data yang diperoleh merupakan data yang telah diolah baik pengolahan secara manual ataupun dengan komputer. Menganalisis data tidak hanya sekedar mendeskripsikan data yang Mojo 2012 dalam penelitian analisis yang digunakan adalah berupa analisis analitik. Penelitian analitik adalah penelitian yang dilakukan tanpa melakukan intervensi terhadap subjek penelitian atau masyarakat yang diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan. Halo, sudah Mas? Sudah ya Mas? Sudah, Bu. Oke. Saya kira tidak terlalu banyak kendala sih ya. Kalau bisa ya nanti dikurangi lah ya angka kecemasan preoperasi itu sudah sangat banyak referensinya. Kalau mau tantangan itu lebih menantang ya gunakan apa ya maksudnya lebih ini. Kalau ini tadi saya ini sih nggak terlalu bermasalah banget ya Mas. Kalau bisa sih nanti ini tidak menjadi, ini nanti rencananya mau jadi untuk outline aja atau jadi video skripsi? Tidak, Bu. Tadi soalnya kan katanya tugas outline. Ya, maksudnya kan ada juga tugas outline yang nanti mau dijadikan sebagai pengajuan judul proposal gitu. Sehingga kalau sudah ada itu kan maksudnya nggak terlalu berat nantinya. Oke, terima kasih Mas siapa tadi? Ya, baik, Bu. Ya. Muhammad Adi Nugraha tadi kah? Dari kelas 5D. 5D itu siapa ini tadi ya? Muhammad Adi Nugraha bukan? Iya, Bu. Oh iya, Muhammad Adi Nugraha. benar ya. Oke. Oke, ya, Terima kasih, Bu. Oke, satu lagi. Berikutnya kelas A, Asmiatin Malaka. Silakan Asmiatin Malaka. Asmiatin ada? Nggak ada. Asmiatin nggak ada ya?
Kayaknya nggak hadir, Bu. Oh, alah. Dia kok sering alfa, kenapa ya? Kenapa, Mbak? Dia sering alfa, Mbak? Mata kuliah lainnya? Iya, Ibu, itu saya kurang tahu. Oh, alah. Farah, ada Farah? Ibu, Silakan, Farah. baik. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Davanda dari kelas 5A. Ingin mempresentasikan outline saya. Judulnya itu tingkat kecemasan pada primigravida dan multigravida. Berdasarkan latar belakang yang peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah ada perbedaan tingkat kecemasan pada primigravida dan multigravida pada saat preanestesi di RSI-AX? Tujuan penelitiannya itu yang tujuan umum untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pada primigravida dan multigravida pada saat preanestesi. Tujuan khususnya yang pertama untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan pada primigravida saat preanestesi. Tujuan keduanya untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan multigravida pada saat preanestesi. Lalu yang ketiga untuk menganalisis perbedaan tingkat kecemasan pada primigravida dan multigravida saat preanestesi. Berikut kerangka teorinya itu, ibu hamil yang akan melaksanakan seksio sesaria pada saat preanestesi akan mengalami kecemasan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya itu dari status paritas, usia, dan pengetahuan. Kecemasan yang dialami ibu yang akan menjalani seksio sesaria itu yang pertama ketakutan akan rasa sakit, ketakutan akan perubahan dalam tubuh, dan ketakutan menghadapi peralatan dan personel di ruang operasi. Kerangka konsepnya itu variabel dependennya tingkat kecemasan primigravida dan multigravida, sedangkan variabel independennya yaitu preanestesi visit. Hipotesisnya itu yang H1 terdapat perbedaan tingkat kecemasan primigravida dan multigravida saat preanestesi. Hal itu tidak tingkat kecemasan primigravida dan multigravida pada saat preanestesi. Jenis penelitian yang digunakan itu penelitian deskriptif analitik melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain komparatif studi, yaitu suatu metode perbandingan dengan cara membandingkan fakta yang diperoleh dari dua kelompok sampel atau lebih. Rancangan yang digunakan itu cross-seksional, di mana pengumpulan data dilakukan dalam satu waktu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pada ibu hamil saat preanestesi berdasarkan status paritasnya. Alur penelitian itu diawali dengan menyusun rumusan masalah yang akan diangkat menjadi masalah penelitian, kemudian melakukan studi literatur, dilanjutkan studi pendahuluan untuk memperoleh gambaran keadaan di masyarakat. Setelah data terkumpul, kemudian peneliti menyusun usulan penelitian dan mengajukan ethical clearance serta mengurus izin penelitian. Setelah izin diterbitkan, barulah dilakukan penelitian pada populasi yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang diterapkan pada penelitian. Populasinya itu populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti. Kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu ibu hamil yang berada di RSI-AX. Untuk sampelnya ada kriteria inklusinya. Yang pertama, bersedia mengikuti penelitian ini. Kedua, bersedia mengisi kuesioner. Ketiga, ibu hamil yang baru pertama kali atau primigravida yang akan menjalani operasi SC. Kemudian ibu yang sudah pernah hamil dan melahirkan atau multigravida yang akan menjalani operasi SC.
Untuk kriteria eksklusinya itu ibu hamil yang menolak untuk mengikuti penelitian, lalu ibu hamil yang harus menjalani operasi SC darurat atau yang CITO. Teknik pengambilan sampel yang digunakan itu non-probability sampling berupa accidental sampling yang merupakan metode penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitiannya. Peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penelitian yang dilakukan beserta tujuan dan prosedur penelitiannya. Setelah responden paham dan bersedia untuk berpartisipasi, responden akan diberikan informed consent dan selanjutnya mengisi kuesioner tingkat kecemasan pasien. Instrumen pengukuran kecemasan pada ibu hamil yang digunakan oleh peneliti adalah Perinatal Anxiety Screening Scale atau PAS, yang sudah memiliki kriteria konsisten dengan nilai reliabilitas yang tinggi. Cron-Bas alfanya berkisar antara 0,86 sampai 9. Terus PAS juga merupakan skala lengkap yang memiliki keandalan yang sangat baik dengan nilai Cron-Bas alfanya 0,96. Analisa datanya, analisa univariat bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari populasi masing-masing variabel yang diteliti. Analisa univariat dalam penelitian ini yaitu data tingkat kecemasan primigravida dan multigravida saat fase preanestesi. Tingkat kecemasannya itu dibagi menjadi 3, yaitu tanpa gejala, kecemasan ringan sedang, dan kecemasan berat yang akan dibuat dalam bentuk persentase. Analisis bivariat dilakukan untuk tingkat kecemasan antara gravida dan multigravida saat preanestesi. Variabel merupakan data kategorik ordinal untuk melakukan uji beda kategori pada dua kelompok tidak berpasangan, maka uji yang akan dilakukan yang digunakan nanti itu uji chi-square. Pengambilan keputusannya dilakukan H0 ditolak apabila p-value-nya kurang dari 0,05 dan H0 akan diterima apabila p-value-nya lebih dari 0,05. Terima kasih Mbak Farah. Ini ambil di jurnal ya Mbak ya? Maksudnya bukan nanti sebagai rencana pengajuan. Sekian presentasinya Ibu. Terima kasih. Halo? Iya Ibu. Ya. Gimana Ibu? Ini kamu ngambil di jurnal ya, bukan sebagai tugas, bukan sebagai outline yang nanti kamu akan ajukan proposal. Akan saya ajukan juga Bu, termasuk akan diajukan. Coba judulmu mana? Judulnya perbedaan ini Bu. Ya, perbedaan kecemasan primigravida dan multigravida saat preanestesi. Ini kamu ada jurnalnya, Mbak? Atau memang kamu ingin meneliti ini? Atau ini kamu ambil dari jurnal tadi dari bab 1 sampai bab 3, tapi kamu juga ingin mengambil judul yang sama gitu dengan jurnal itu? Atau gimana ini? Judulnya itu bikin sendiri Bu, tapi ada jurnal yang sama tapi bukan preanestesi Bu, lebih ke saat masa kehamilannya, kecemasan saat kehamilan. Nah saya mau ambil pada saat preanestesinya. Ada kesulitan nggak kalau di dalam outline ini? Kalau Bu Nova lihat sih secara garis besar sih sudah bagus. Maksudnya ada yang kamu belum paham terkait dengan outline-mu? Ini Bu, untuk RS tempat dan waktunya itu tetap tidak diketahui atau saya ambil dari mana aja gitu Bu? Kalau ini nanti sebagai penelitianmu pada saat kamu mengajukan proposal, minimal saat kamu menyusun bab 1, itu sudah harus tahu rumah sakit mana yang akan kamu jadikan sebagai tempat penelitian. Kenapa? Karena di latar belakang itu kita harus menyantumkan angka kejadian di tempat penelitian kita. Misalnya
oh angka kunjungan kehamilan di rumah sakit RSIA itu berapa sih gitu. Kalau kamu nggak ketahui rumah sakitnya kan bingung. Terus kemudian yang kedua, kamu harus melakukan survei pendahuluan. Studi pendahuluan kamu misalnya wawancara terhadap 5 orang primigravida, 5 orang multigravida. Terkait dengan gimana sih tingkat kecemasannya dia saat akan menjalani. Ini kan berarti pada pasien yang mau menjalani sesar ya? Iya, Bu. Ya, nah itu. Ini pada saat mau menjalani sesar atau apa ini kok nggak ada judulnya? Saat akan menjalani sesar, Bu. Nah, itu judulnya pre-anestesi atau pre-SC ya, Bu? Ya, perbedaan tingkat kecemasan primigravida dan multigravida pada seksio sesaria yang akan menjalani anestesi dengan spinal atau apa kan gitu. Paham nggak? Ya, gitu ya. Paham, Bu. Nah, berarti kan Iya, ini Bu. kamu nanti akan mengkaji gimana tingkat perbedaan kecemasan gitu kan maksudnya ya. Antara yang mungkin sudah berpengalaman, Iya. mungkin dengan yang tidak. Cuman yang nanti kamu harus perhatikan adalah coba Bu Nova lihat kriteria inklusimu, Mbak. Maaf, Ibu, tadi terputus. Gimana, Bu? Bu Nova lihat kriteria inklusimu. Inklusinya Mbak Farah, kriteria inklusi. Ini, Bu. Inklusi, kriteria inklusi. Sudah muncul belum, Bu? Ya, oke. Oh, jadi, nah, ini di sini nih. Ibu hamil pertama kali primigravida ya. Misalnya begini, Mbak. Kalau misalnya ya, nanti sampelmu itu primigravida, ini kan kamu inklusinya kan ibu hamil pertama kali yang akan menjalani operasi SC kan? Iya, Bu. Berarti artinya kalau misalnya dia ini pertama kali menjalani SC, tapi dia sudah pernah operasi sebelumnya, kamu akan jadikan sampel atau enggak? Artinya dia pernah menjalani operasi tapi bukan SC. Kamu akan ambil sampel enggak? Enggak. Tidak, Bu. Apa diambil ya? Ya enggak tahu. Tidak, Bu. Terus yang kedua, sama dengan yang multigravida. Multigravida itu pengertiannya kan dia yang sudah pernah melahirkan lebih dari 1 kali kan? Nah, kalau misalnya ini kan kriteria inklusimu ibu yang sudah pernah hamil dan melahirkan multigravida yang akan menjalani operasi SC. Kalau dia multigravida, tapi ini SC yang pertama kali, kamu nih maksudnya ini mau SC yang sudah pernah menjalani SC, ya kan? Ada anak kedua, berarti misalnya dia punya dua kali hamil ya dia 2 kali SC kan gitu ya maksudmu yang kriteria inklusi yang keempat ini ya? Iya, Mbak. Halo? Halo, Ibu. Ya, kalau misalnya ada sampelmu yang dia multigravida, tapi dia belum pernah operasi, ini SC yang pertama, kamu akan jadikan sampel apa enggak? Paham nggak maksud saya, Mbak? Paham, Bu. Contohnya anak saya kedua itu, saya belum pernah operasi. Saya multigravida, anak saya yang kedua. Nah, anak saya yang kedua ini adalah operasi sesar saya yang pertama.
itu artinya kamu akan ambil sampel atau tidak, padahal ini pengalaman operasi saya yang pertama. Paham maksud saya nggak, Mbak? Berarti masuknya ke inklusi keempat bukan, Bu? Sudah Iya. pernah melahirkan, Iya. akan menjalani operasi yang pertama. Lah ya nggak ngerti. Saya kan ini karena inklusi, saya itu nggak paham ya. Saya itu nggak paham terkait dengan apa kepentinganmu mengambil judul ini. Artinya kan mungkin secara garis besar kamu itu ingin membandingkan antara yang sudah pernah operasi sama yang belum operasi gitu mungkin ya. Tingkat kecemasannya kayak gimana gitu ya? Iya, Bu. Nah, kalau misalnya dia primigravida, dia sesar yang pertama, tapi dia pernah operasi sebelumnya, nah kamu akan jadikan sampel apa enggak? Sama dengan yang multigravida. Multigravida, dia sebelumnya belum pernah operasi, tapi ini adalah operasi sesarnya dia yang pertama. Jadi kan ya nanti itu maksudnya hanya untuk pertimbangan saja nanti saat kamu mau memang mengambil judul ini nanti minta arahan dari pembimbing. Karena sebetulnya Anda itu bukan dari primi dan multinya, bukan. Multi dan priminya itu hanya sebagai objek saja. Tapi sebenarnya tujuanmu itu hanya ingin membandingkan antara yang sudah pernah operasi dengan yang belum operasi itu tingkat kecemasannya kayak gimana sih kan gitu kan kamu harapannya. Iya, Bu. Nah, iya. Karena saya primigravida tapi ini saya operasi yang kedua, walaupun ini sesar saya yang pertama tapi saya dulu itu pernah operasi tongsilektomi misalnya, kan berarti ini operasi saya yang kedua, bukan pertama lagi. Iya, Bu. Gitu ya, oke ya. Oke. Iya, Bu. Ini kita mau sampai jam berapa? Sudah cukup kah? Atau mau sekalian 2 kali pertemuan? Sekalian 2 kali pertemuan aja, Bu. Oke, 2 kali pertemuan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Pastikan kereta api Kertanegara berhenti sempurna di